wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Saadia, NIM 41211158. Di sini saya akan menceritakan kembali hasil resumen saya pada kegiatan PKD hari Sabtu sampai Minggu. Materi 1, sejarah pergerakan mahasiswa. Sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia periode 1. Tahun 1908 sampai 1935, Budi Utomo. 2. Tahun 1928. 3. Tahun 1945. 4. Tahun 1945 sampai 1965 pasca kemerdekaan. 5. Tahun 1966 sampai 1998 Orde Baru. 6. 1998 sampai tahun sekarang masa reformasi. Setelah berdirinya Budi Utomo, lahirlah beberapa organisasi kedaerahan yang merupakan anak kandung dari Budi Utomo. Dari organisasi-organisasi menjadi cikal bakal peristiwa Sumpah Pemuda. Budi Utomo 1908 sampai 1935. Prakemerdekaan 1908 sampai 1935. 1908, angin segar mulai terasa di saat kebijakan politik etis pihak Belanda pada tahun 1900 mulai diterapkan. Di Indonesia, politik etis berdampak pada peluang pendidikan untuk masyarakat Indonesia, meskipun diperuntukkan untuk kalangan bangsawan. Dengan mulai adanya fasilitas pendidikan, maka pemuda Indonesia memilih jalur organisasi sebagai perlawanan, dikarenakan dengan angkat senjata Indonesia belum mempunyai alat yang lengkap. Budi Utomo 1908 sampai 1935. Budi Utomo menjadi organisasi pergerakan nasional yang bersikap mahasiswa serta pelajar yang fokus pada sosial budaya. Budi Utomo tidak memilih jalur politis karena politis kolonial akan langsung menumpaskan, maka Budi Utomo lebih bersifat kooperasi terhadap pemerintah kolonial. Budi Utomo lahir dari 3 mahasiswa Stovia, yaitu Dr. Sutomo, Dr. Wahidin, dan Suiredji. 1928, setelah berdirinya Budi Utomo, lahirlah beberapa organisasi kedaerahan yang merupakan anak kandung dari Budi Utomo. Dari organisasi-organisasi tersebut menjadi cikal bakal peristiwa Sumpah Pemuda. 1945, kedatangan Jepang banyak memberikan ruang untuk pergerakan nasional. Jepang datang dengan misi sebagai saudara tua, maka Indonesia mulai mempunyai jalan kemerdekaan. Pada masa ini dapat diraih kemerdekaan dengan perseteruan kaum muda dan tua. Pasca kemerdekaan atau Orde Baru 1945 sampai 1966, mahasiswa pada tahun 1966 sampai 1957 berjumlah 387 mahasiswa dan berjumlah menjadi 280.000 pada tahun 1966. Angkatan 66 inilah berhasil menumbuhkan kekuasaan Orde Lama. Kondisi politik Orde Lama terdiri dari 4 kekuasaan besar, yaitu Soekarno, PKI, dan Organis Lama. Pada saat itu pula Soekarno juga merupakan prinsip politik Naskom, nasionalisasi agama, komunis, pergerakan organ mahasiswa, beberapa organ mahasiswa yang mempunyai nama besar dan berperan dalam penumpasan Orde Lama, yaitu HMI, CGMI, GMNI, PMII, PMKRI, GMKI, IMM. Kondisi ekonomi Orde Lama mengalami kenaikan kebutuhan harga pokok yang tidak menentu, yang mengakibatkan pada inflasi 650% dan sunering atau penurunan nilai mata uang sebesar 1000%. Orde Baru 1966 sampai 1998. Kondisi politik Soeharto menerapkan kebijakan politik otoritarian di mana prinsip demokrasi tidak diterapkan sehingga melahirkan pemerintah yang represif
dan cenderung menghargai kekuasaan. Terbukti partai pada masa itu hanya ada 3, yaitu Golkar, PDIP, dan PPP. Kondisi ekonomi UU PMA disahkan dan menjadi keran investasi bagi pihak barat. Menjadi ciri khas pada masa ini yaitu repelita yang di dalamnya rincian pelita. Gerakan mahasiswa Malari 1974. Peristiwa Malari yaitu demonstrasi mahasiswa yang menentang model asing terutama Jepang. Rakyat melalui mahasiswa menilai bahwa kebijakan negara untuk bekerja sama dengan Jepang dalam bidang ekonomi yang ditandai dengan kedatangan Perdana Menteri Kakue Tanaka tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi yang sedang dihadapi, justru menambah beban negara yaitu hutang. Selain itu, mahasiswa juga menyusun kembali tritura yang berisi 1. Bubarkan ASPRI, 2. Turunkan harga, 3. Ganyang korupsi. Gerakan mahasiswa dilarang melihat pemerintah yang represif serta anti-kritik, berdampak pada gerakan mahasiswa yang dilarang dan mati pemberlakuan atau PKK sampai pembuatan wadah organ pemudahan agar menjadi suatu dan dapat dikontrol oleh pemerintah melalui KNP. Gerakan 98 reformasi. Latar belakang gerakan 98 dimulai dengan adanya krisis moneter pada Juli 1997 yang terjadi di Thailand dan menyebarkan juga di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Hal ini tersebut juga dimanfaatkan mahasiswa yang sudah lama tidur pulas akibat kebijakan pemerintah yang bersifat anti-kritik untuk kebijakan pemerintah yang bersifat antikritik untuk bergerak membawa peran moral pahlawan informasi. Dalam perjuangan reformasi tercatat 4 orang mahasiswa Trisakti tertembak. Mereka diberi gelar sebagai pahlawan reformasi. Elang Mulia Lesmana, Fakultas Teknik; Heidi Neroyan, Fakultas Teknik; Heri Hartanto, Fakultas Teknologi Informasi; Hendriawansyah, Fakultas Ekonomi. Gerakan mahasiswa era sekarang, warisan Orde Baru terkait kebijakan NKK atau PKK terbukti sangat ampuh dalam mematikan gerakan mahasiswa. Selain NKK, PKK, sebab gerakan mahasiswa melemah yaitu kemajuan teknologi, paradigma individualis. Bentuk sebuah penghinaan adalah jika kita belajar hanya untuk kekayaan ilmu, bukan untuk perubahan dalam dirimu. Materi 2 tentang ke-HMJ-an. HMJ Ekonomi Syariah adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah YIN Pekalongan. Ekonomi Syariah berdiri pada tahun 26 April 2006. Misi Ekonomi Syariah: terbinanya mahasiswa ekonomi syariah yang berkualitas dan terintegrasi serta bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi. Misi HMJ Ekonomi Syariah: memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensi. 2. Tercipta sumber instansi yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian. 3. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi Islam. 4. Mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi Islam yang kuat secara spiritual dan emosional. 5. Membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi Islam. 6. Memberikan pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi Islam. Membumikan Islam dalam bidang ekonomi. Tugas ekonomi syariah: 1. Memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya. 2. Membentuk sumber daya instansi yang tangguh dan kepribadian. 3. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi syariah YIN Pekalongan. 4. Mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi syariah yang kuat secara spiritual dan emosional.
5. Membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi syariah. 6. Memberikan pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi syariah IAIN Pekalongan. Membumikan ekonomi Islam. Fungsi HMC ekonomi syariah. 1. Media informasi dan komunikasi. 2. Sarana silaturahmi antar mahasiswa ekonomi syariah. 3. Wadah kaderisasi mahasiswa ekonomi syariah. 4. Berpartisipasi dalam pembangunan wilayah kampus dan sekitarnya. Pemerintahan mahasiswa student government. Student government dapat diartikan sebagai pelembagaan mahasiswa, namun tidak sama dengan negara di mana konsepnya tidak terlepas dari teori negara. Kalau boleh disederhanakan, maka sudut dan konsumen adalah gerakan mahasiswanya. Yang dilembagakan student government merupakan bentuk pemerintah yang mengambil alih kekuasaan student government. Diberikan kesempatan untuk menentukan kebijakan negara dengan masuk ke dalam sistem kekuasaan, namun tidak seluruhnya. Student government merupakan wadah gerakan mahasiswa itu sendiri. 5. Prinsip dasar student government. Student government berpatron pada gerakan moral mahasiswa adalah unsur dari gerakan mahasiswa. Student government berpatron pada gerakan intelektual. Gerakan mahasiswa akan menjadi patron bagi masyarakat untuk melakukan pencerahan dan penyadaran. Student government merupakan gerakan politik menjalankan fungsi kontrol oposisi terhadap kebijakan baik kampus maupun negara. Student government bersifat independen, tidak terpengaruh mahasiswa. Student government sejajar dengan pihak manapun. Tupoki Ormawa Febi. 1. Tertuang dalam Permasema. 2. Tertuang dalam AD atau ART. 3. Dan dalam peraturan lain tentang Ormawa. Mekanik hubungan PMB IAIN Pekalongan. 1. Menaati aturan yang sudah ada. 2. Menjalani komunikasi yang baik. 3. Memahami tupoksi bidang masing-masing. 4. Memahami garis-garis dalam organisasi. 5. Menjalin keselarasan dan memajukan Ormawa. Hierarki Peraturan Indonesia. 1. Undang-Undang 1945. 2. Undang-Undang. 3. Peraturan pengganti Undang-Undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Keputusan Presiden. 6. Peraturan Menteri. 7. Keputusan Menteri. Hierarki Peraturan Pemerintah Mahasiswa IAIN Pekalongan. 1. Status IAIN Pekalongan. Peraturan IAIN Pekalongan yang mengingatkan konstitusi mahasiswa atau amandemennya, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang Perpu, peraturan tema operasional UU atau Perpu. 4. Peraturan tema operasional UU atau Perpu. 5. Peraturan tema atau SEMA fakultas. 6. Peraturan ketua tema. 7. Peraturan ketua HMC. Materi ketiga yaitu tentang keorganisasian. Pengertian organisasi adalah berhimpun dan berkumpulnya orang-orang yang punya rasa sama, hobi, ideologi, dan lain-lain, yang kemudian berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jenis organisasi terbagi menjadi 3, yaitu organisasi profit, organisasi non-profit, organisasi politik. Fungsi manajemen organisasi. A. Planning atau perencanaan, rencana yang dibuat dan disusun tapi oleh pengurus organisasi, atau dalam hal ini sering dilakukan dengan agenda rapat kerja yang dilakukan membahas tentang kegiatan, anggaran, dan teknis pelaksanaan. B. Organizing. Peraturan yang terdiri dari 1. Struktur organisasi. 2. Job description. 3. Arsip dan investasi organisasi. 4. Administrasi organisasi. Actoring, menggerakkan. D. Membuat desain agar pengurus organisasi mampu melaksanakan tugas dengan antusias dan kemampuan yang baik. Komponen anggota.
1. Anggota, 2. Pengurus, 3. Tujuan, 4. Aturan, 5. Struktur, 6. Sistem, 7. Sarana dan prasarana. Langkah-langkah pengorganisasian. 1. Merencanakan langkah-langkah yang akan digunakan baik jangka waktu, jangka pendek maupun jangka panjang. Perincian pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai memaksimalkan dan tujuan organisasi. 3. Pembagian kerja dalam bidang untuk melakukan aktivitas tertentu yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. 4. Menetapkan mekanisme untuk organisasi dalam kesatuan yang harmonis. 5. Mengevaluasi kinerja organisasi yang dalam hal ini meliputi semua yang ada di dalam organisasi. Pencegahan konflik. 1.